Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPT dengan nomor induk mahasiswa pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi sistem kelistrikan bodi pada sistem penerangan lampu rem dan lampu kota. Ini kartu tanda pengenal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Masih semangat ya? Oke. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu atau ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Dilanjut, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan adik-adik untuk bisa mengambil sikap berdiri. Semuanya siap, gerak. Hadap kiri kanan, gerak. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oke, baik ya, senang? Siap untuk belajar, semangat? Oke, sebelumnya Pak Muklis akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Andi Saifur Rahman, Azim, Bagus Dwi, Chandra, Doni, Fendi, Firman Jaki, Habib Asyari, Julian, Muhammad Hamam,
Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Berarti hari ini nihil, nggak ada yang tidak hadir. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa kalian salah satu memiliki semangat untuk belajar, ya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang sistem kelistrikan, terutama sistem kelistrikan bodi pada materi sistem penerangan, lampu rem, dan lampu kota. Bahwa lampu rem atau sistem penerangan pada umumnya itu sangat penting. Mau tidak mau, seyogyanya sebuah kendaraan itu harus ada sistem penerangannya. Bagaimana menurut kalian? Sepakat apa enggak ini? Sepakat ya? Kira-kira kalau tidak ada penerangan, kendaraan akan seperti apa? Nah, akibatnya seperti apa? Berbahaya. Oke, bisa menimbulkan kecelakaan. Benar? Oke, dari sini bahwa kelistrikan menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam kendaraan. Seperti halnya kelistrikan pada kehidupan kita di rumah tangga dan lain sebagainya ya. Itu satu. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu satu, kalian mampu, yang pertama mampu memahami bagaimana sistem penerangan. Yang kedua, bagaimana nanti ketika sebuah sistem penerangan itu ada trouble, kalian mampu menganalisa gangguan-gangguan yang terjadi. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan bagaimana ketika kalian dihadapkan pada sebuah kendaraan, kalian diminta untuk merakit atau diminta untuk troubleshooting, memperbaiki, kalian di sini juga harapannya bisa. Kesimpulannya, kalian nanti goalnya punya satu, yaitu menjadi sebuah engineer kelistrikan bodi. Ini tidak banyak yang bergerak di bidang itu ya. Kebanyakan bengkel belum sampai dia bisa detail sampai ke kelistrikan. Ini adalah sebuah peluang yang nanti harus kalian ambil ya, karena tadi minimnya orang yang mampu di bidang kelistrikan, padahal ini menjadi sebuah kebutuhan pokok. Artinya pasar atau marketnya sangat tinggi atau luas. Kalian nanti akan melakukan atau akan menyaksikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang sistem kelistrikan. Silahkan nanti bisa kalian cermati. Bila mana nanti ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kalian membawa alat tulis? Oke, nanti silakan kalian lihat tampilan yang ada di depan sini. Materi kelistrikan bodi kendaraan, tujuan pembelajarannya yang tadi saya sampaikan. Setelah mempelajari yang akan kita pelajari hari ini, kalian nanti diminta mampu menjelaskan fungsi dan prinsip kerja lampu rem dan lampu kota. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengidentifikasi komponen sistem lampu rem dan lampu kota. Sistem penerangan yaitu suatu sistem di mana di situ yang berfungsi untuk menerangi atau sebagai penerangan. Dalam hal ini pada kelistrikan bodi atau pada kendaraan, nanti dia akan berfungsi lain, yaitu sebagai isyarat ya. Selain sebagai penerangan utama pada lampu-lampu pada kendaraan atau pada kelistrikan bodi, juga sebagai isyarat. Kemudian sebagai juga untuk keselamatan kerja ya. Lampu kota, kita mulai dari lampu kota ya. Lampu kota ini fungsinya adalah untuk menandai bagaimana sebuah kendaraan itu dimensinya, lebar luasnya atau lebar sempitnya kendaraan. Selanjutnya pada lampu rem. Lampu rem ini fungsinya adalah untuk memberikan sinyal pengereman kepada pengendara di belakangnya. Sampai sini bisa dipahami?
Bisa ya. Pada komponen lampu rem nanti yang pertama ada baterai, nah, baterai atau power supply. Kemudian nanti masuk ke fuse atau sikring, di mana nanti fuse atau sikringnya melanjutkan atau dilanjutkan menuju ke saklar rem. Kemudian pada lampu kota, nah ini yang membedakan tadi yang saya sampaikan, ada penambahan relaynya. Sama, dimulai dari baterai atau aki atau power supply, kemudian naik ke sikring, positifnya naik ke sikring sama ke saklar. Ini bisa juga saklar ini kita abaikan nggak apa-apa, atau bisa nanti saklarnya masuk di setelah 86 relay, atau bisa di sebelum, bisa sesudah. Jadi nanti kalian jangan panik ketika praktek ya. Kalian nanti selesaikan dulu di sini dari positif ke fuse, kemudian masuk ke 30 ya. Ini yang satunya ke 85 setelah saklar. Jangan lupa setiap lampu keempat-empatnya lampu kota dapat negatif. Dari sini untuk pembacaan wiring diagram ada yang kesulitan tidak? Nanti sambil praktek ya. Untuk masalah umum yang sering terjadi pada lampu rem, nanti kalian kalau ada masalah, yang pertama cek sikringnya dulu ya, apakah putus apa tidak ya. Kemudian kalau putus bagaimana Pak? Ya silahkan nanti kalian bisa menggantinya ya. Nanti kalian lihat di situ sikring yang digunakan untuk lampu rem kapasitasnya berapa atau ukurannya berapa, apa 15 ampere, apa 20 ampere atau 10 ampere. Kemudian pastikan tidak ada kabel yang putus. Untuk lampu kota juga yang pertama pastikan saklar kondisi baik ya. Pastikan juga sama tidak ada kabel yang putus, dan pastikan sikringnya juga tidak ada yang putus. Dalam penerapan K3 pada praktek hari ini nanti silakan yang pertama, kalian ketika ada perbaikan atau troubleshooting, power diperhatikan dalam kondisi mati ya, untuk keamanan. Jangan sampai nanti ketika mau memperbaiki malah tambah rusak atau menjadi kongslet dan lain sebagainya. Atau gunakan alat ukur dengan baik. Demikian, ada yang ingin ditanyakan terkait materi? Mungkin kita sebelum praktek perlu melakukan peregangan dulu ya, atau ice breaking dulu ya. Semuanya bisa berdiri. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Menghadap ke situ seperti itu boleh, atau menghadap ke sini boleh. Kita akan melakukan ice breaking tepuk tangan. Nanti ketika saya bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa kita coba ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Langsung saja, untuk pada praktek hari ini saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian nanti bahan praktek. Silahkan kalian pelajari, kalian cermati. Oh ya, sebelum ini dimulai ada tes diagnosa awal. Silakan duduk. Ini silakan nanti kalian kerjakan sebagai tes pemahaman awal sebelum nanti saya terangkan lebih lanjut ya.
Silakan kalian berikan centang atau checklist. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai akan kita demonstrasikan bagaimana praktek secara langsung pada trainer kelistrikan atau pada engine stand kelistrikan body. Pada praktek hari ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana karena ini jumlahnya 12 maka nanti masing-masing kelompok 3 ya. Ada yang 3 dapat 13 ya. Ada yang 3, ada yang 4. Fendi dan Firman nanti ada di panel D, Mas Bagus, Andi di panel F, V panel E, Habib, Najib dan Doni nanti di panel B. Itu ya, panduan untuk gambar diagramnya ada di belakang. Kemudian bahannya yaitu stand ini sendiri atau panel kelistrikan ini, kemudian ada power supply atau aki dan kabel instalasi. Bersihkan tempat kerja setelah kegiatan praktek. Ini langkah-langkahnya ada di poin sini. Kalian ikuti standarnya, baca dan perhatikan dan laksanakan ya. Kemudian nanti ada lembar evaluasi yang harus kalian isi, dan di situ juga ada yang untuk kami selaku guru mengisi, biarkan kami yang mengisi ya. Nanti ini setelah praktek lembar evaluasi dikerjakan. Kalau sudah jelas langsung kalian menuju ke panel masing-masing ya. Semuanya siap gerak? Jadi silakan menuju panel masing-masing. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang paham, kalian juga bisa bertanya kepada rekan atau teman sebaya kalian untuk bisa memberikan bantuan ya. Jika nanti ada yang masih kesulitan, bisa dengan saya juga. Jadi silakan yang merasa juga sudah bisa memberikan informasi kepada teman yang lainnya. Jangan lupa dicek semuanya dulu komponennya apakah masih berfungsi apa tidak. Pastikan power sudah nyala semuanya ya. Power sudah masuk, panel D sudah nyala, panel F sudah nyala, panel E, oke, panel B aman? Oke, sip. Coba dicek dulu powernya ada berapa volt ya. Ini menggunakan tegangan DC. Jangan lupa multimeternya diposisikan pada yang semestinya, DC volt 12 volt ya. Mungkin bisa kalian menggunakan lampu yang lain, tes dulu menggunakan yang lampu. Oh iya, dia pakai ini penggantinya, pakai ini dulu aja. Sama ini juga redup. Coba kalau ganti aja biar serempak ya. 11,69. Kondisi beban sudah mulai dinyalakan. Oke, aman. Kelompok sini cek dulu tegangannya. Yang belum cek tegangan dari panel B, coba dicek tegangannya berapa. 11,65. Oke, aman lah. Silakan dilanjut. Ada temuan yang kurang paham? Gimana sabarnya? Aman? Atau naik? Kunci kontaknya nggak bisa, langsung aja nggak bisa. Sesuai gambar tanpa kunci kontak juga bisa, itu kan nggak ada kunci kontaknya gambarnya. Tidak menggunakan kunci kontak tidak masalah, karena gambarnya tidak ada kunci kontak. Panel B sudah. Oke, mungkin bisa nyicang sambil presentasi ya, boleh. Kalian bisa melaporkan ke saya di sini aja, nggak apa-apa, sambil mendemonstrasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil praktek kalian? Ya, itu apa? Untuk lampu? Oke.
lampu rem kan harusnya berdiri sendiri, rem sendiri. Masuk ke sini dulu coba. Terus towernya ini ke 85. Oke. Nah ini satu udah nyala. Indikasinya tadi ada suara ceklik-ceklik ya. Itu berarti relaynya udah bekerja. Ini nanti kendalanya apa disampaikan aja nggak apa-apa. Pas diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok satu ini mempresentasikan anggota Oke. 4 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lampu kota. Silakan untuk kelompok 3 melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ya. Sip. Oke, silakan kembali ke tempat duduk untuk dikerjakan asesmen akhirnya. Dirapikan yang sudah, lembar kerjanya dibawa duduk kembali, alat ukurnya dikembalikan ya. Silakan dikerjakan, pilihan ganda ada 4, nanti kita akan masuk ke diskusi ya. Selama kegiatan praktek tadi saya mencermati beberapa kalian ketika praktek ada yang sudah cukup lancar, ada yang masih bingung, ada juga yang mengalami kendala teknis, misalkan saklarnya tidak berfungsi atau sikringnya ternyata ada yang belum terpasang tadi ya. Sejatinya mau menggunakan yang sikring 2, ternyata sikring 2 nggak jalan, harus menggunakan sikring yang lain. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau adik-adik. Tadi di kelompok 3 ditemukan penggunaan relay ya. Ya, perlu saya sampaikan di sini untuk semuanya bahwa relay di sini menjadi sangat penting ya, terutama pada lampu kota pada hari ini, yaitu relay ini sebagai saklar otomatis. Kenapa otomatis? Yaitu saklar ini bekerja berdasarkan sinyal tegangan. Jadi runtutannya harus jelas. Berarti kita harus menyalakan relay terlebih dahulu untuk bisa nanti relay itu menghidupkan atau mengoperasikan komponen yang lainnya. Ya. Jadi relay silakan kalian nyalakan dulu dengan cara terminal 8586 kalian masuki power positif maupun negatif. Baru nanti 387-nya yang ke lampu ya, ke lampu kota. Kemudian ada yang ingin menanyakan, misalkan Pak, sikring bagaimana? Itu tadi ada yang sikringnya enggak nyala atau enggak connect. Selain putus, bisa jadi karena dia kurang nancep. Ketika kalian lihat di sini, sikringnya adalah sikring jenis bleed atau lempeng ya. Kadang kurang nancep juga bisa. Untuk yang selanjutnya, pada praktek hari ini, bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan, boleh salah satu menyampaikan, atau siapa yang ingin bercerita boleh 1-2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman hari ini, saya sudah menyelesaikan dengan pada rem, tapi saya mengalami kesulitan pada saat menjalankan pembelian listrik pada relay. Oke, ada relay ya. Ya, Ya. Jadi setelah saya sampaikan tadi tentang materi relay, apakah ada gambaran semakin paham? Oke, terima kasih Mas Julian. Ada lagi dari teman-teman? Mas Bagus, perasaan atau pengalaman praktek hari ini seperti apa? Waalaikumsalam.
Oke. Agak longgar tadi ya. Oke, terima kasih. Demikian untuk praktek hari ini ya. Pada praktek yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sistem kelistrikan pada klakson. Yang pertama, yang kedua tentang sistem kelistrikan lampu utama atau headlamp. Di mana nanti lampu utama itu ada lampu jarak dekat, lampu jarak jauh, dan lampu flash. Ya, itu materi pada praktek berikutnya. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian saya mengingatkan kembali, mari kita jaga semangat kita bahwa kita sebagai anak teknik bodi kendaraan ringan harus mampu memaksimalkan peluang yang ada. Kalian ketika nanti bisa menjadi seorang engineer atau spesialis kelistrikan, insya Allah ini akan menjadi sebuah bekal ketika nanti kalian bekerja atau setelah lulus. Untuk menutup pada kegiatan hari ini, sebelum ditutup silakan kalian lakukan cek lingkungan dulu, area apakah sudah bersih apa belum. Silakan kalian bisa melakukan 5S dulu, atau silakan kalian bersihkan ruangan ini dulu ya. Dan lampu-lampu mungkin untuk yang trainer bisa dimatikan, dilepas powernya ya. Ini untuk alat ini silakan dimasukkan ke dalam lemari sana, Mas. Alat ukur ini ya. Lembar kerjanya silakan dikumpulkan, dijadikan satu. Nih sapunya. Firman, disapu di yang area tadi. Dijadikan satu di sana ya, dekat Mbak Nia. Masih bawa ke sana sampahnya. Ini dimasukkan sampahnya. Jika sudah, silakan langsung kembali ke tempat duduk untuk kita berdoa bersama. Oke, sudah bersih. Ini sedikit lagi. Sampahnya dibawa keluar, tempat alat kebersihannya dikembalikan atau ditaruh di luar juga dengan yang lainnya. Ayo Mas Firman, kembali ke tempat duduk. Demikian untuk kegiatan pembelajaran pada materi PPKBA pada sistem penerangan lampu rem dan lampu kota. Silakan untuk salah satu atau ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila warzuqna tibah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pulang, hati-hati di jalan ya. Ya, silakan.